Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, kita bertemu kembali di serial Jejak Rasul. Hari ini di episode ke-63. Di dalam perjanjian Hudaybiyah, salah satu klausulnya yang paling penting adalah soal perdamaian. Dan perdamaian itu tidak hanya mengikat antara orang Madinah dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah saja, tapi juga meliputi sekutu-sekutunya. Tapi di antara sekutu Quraisy, yakni Bani Bakar, itu melanjutkan perseteruan mereka dengan orang-orang Khuza'ah yang merupakan koalisi dari Rasulullah SAW. Nah, tidak lama setelah penaklukan yang dilakukan oleh Amr bin As ke Suriah, ada satu kabilah Bakar ini yang menyerang Khuza'ah di malam hari sehingga ada korban jiwa. Nah, dalam pertempuran selanjutnya mereka ini malah di-backup oleh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy menolong sekutu mereka itu dengan mensuplai senjata, dan ada 1-2 orang Quraisy yang langsung terjun juga ke dalam pertempuran di tengah malam yang gelap itu. Hal ini ternyata diketahui oleh orang-orang Khuza'ah. Ada seorang Bani Ka'ab dikirim ke Madinah untuk menginformasikan kepada Rasulullah SAW apa yang sudah terjadi, bahwa orang-orang dari Bani Bakar melanggar perjanjian dan orang-orang Quraisy juga turut serta dalam peperangan itu, dan yang lebih penting lagi mereka adalah supplier dari senjata-senjata yang digunakan di dalam penyerangan ilegal itu. Maka Nabi mengatakan, serahkan saja persoalan ini ke Madinah kepada Rasulullah dan para sahabatnya, dan mereka silakan pulang ke wilayahnya. Nah, setelah bertemu dengan delegasi ini, Rasulullah pun pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah menceritakan pada saat itu Nabi tampak sangat geram. Nabi meredakan amarahnya itu dengan berwudu, dan Aisyah mendengar perkataan Rasulullah SAW pada dirinya sendiri seperti bergumam, "Aku tidak akan ditolong kalau aku tidak menolong keturunan Ka'ab ini." Artinya Nabi sudah komit menegaskan di dalam hatinya bahwa beliau akan mengambil tindakan atas pengkhianatan yang dilakukan ini. Janji adalah janji, dan pengkhianatan terhadap sebuah perjanjian harus ada bayarannya. Nabi adalah orang yang sangat amanah, sangat berkomitmen terhadap perjanjian, dan beliau juga mengayomi orang-orang yang berada di bawah lindungannya. Sifat Nabi yang paling menonjol adalah keadilannya. Mengingat kekuatan Madinah pada saat itu, hal semacam ini tentu akan menyulitkan penduduk Mekah. Mereka sedang berada dalam ancaman kesulitan besar sebagai konsekuensi akibat dari apa yang mereka lakukan sendiri. Dan karena Abu Sufyan sudah balik dari Syria, kita sudah kisahkan kemarin bagaimana pertemuannya dengan Heraklius. Abu Sufyan kemudian diutus oleh orang-orang Makkah untuk pergi ke Madinah melakukan diplomasi, berbagai upayalah untuk memujuk Rasulullah SAW agar mereka tidak perlu berperang. Nah, di tengah perjalanannya Abu Sufyan bertemu dengan orang-orang Khuza'ah yang baru balik dari Madinah. Dia khawatir jangan-jangan ini sudah terlambat. Lebih khawatir lagi ketika sampai Madinah, Nabi SAW bersikap acuh tak acuh kepada beliau. Lalu dia mengatakan, "Wahai Muhammad, aku ini tidak hadir pada saat perjanjian gencatan senjata di Hudaybiyah. Maka marilah kita sekarang perkuat perjanjian tersebut dan kita perpanjang masa berlakunya." Nabi langsung menjawab, "Bukankah pihak engkau yang sudah melanggar perjanjian tersebut?" Abu Sufyan mengatakan, "Tuhan melarang itu, melanggar perjanjian. Begitu pula kami," kata Nabi, "menjaga gencatan senjata sampai pada periode yang ditentukan pada Hudaybiyah. Kami tidak akan mengubah, kami komit dan kami tidak akan lari dari kesepakatan itu." Begitulah kira-kira Rasulullah mengatakan. Maka Abu Sufyan merasa peluang sudah tertutup, Nabi tidak bisa dibujuk. Maka Abu Sufyan mencoba cara lain. Dia menemui putri beliau yang namanya Ummu Habibah, berharap agar Ummu Habibah yang merupakan istri dari Rasulullah SAW bisa turut campur demi kepentingan persoalan ini.
Ayah dan anak ini sudah tidak bertemu selama 15 tahun. Nah, di rumahnya Ummu Habibah, tempat duduk yang paling bagus itu adalah tikarnya Nabi. Tapi ketika Abu Sufyan hendak duduk di atas tikar itu, sang putri ini menarik tikarnya. Beliau katakan, "Anakku, apakah kau pikir tikar ini terlalu bagus untuk saya? Atau saya ini yang terlalu baik untuk duduk di tikar yang semacam itu?" Kata Abu Sufyan. Dijawab oleh Ummu Habibah, "Ini tikarnya Nabi. Dan engkau, wahai ayah, adalah orang musyrik. Engkau tidak suci," katanya. Lalu dia katakan, "Wahai ayah, engkau ini kan pemimpin Quraisy. Bagaimana bisa engkau tidak masuk Islam? Bagaimana mungkin engkau selalu bersetia menyembah batu yang tidak bisa mendengar maupun melihat itu?" Abu Sufyan kalau bahasa kitanya mengatakan, "Kenapa rupanya? Kenapa saya harus memilih agama Muhammad dan meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang kita dahulu?" Abu Sufyan pun juga melihat bahwa gelagat putri beliau Ummu Habibah juga tidak bisa diajak kompromi, maka ia pun pergi lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau minta Abu Bakar untuk campur tangan lah untuk mengupayakan perbaharuan dari perjanjian tersebut, karena meskipun Nabi tidak mengucapkan secara eksplisit, tapi Abu Sufyan bisa menangkap bahwa Nabi sudah menganggap perjanjian Hudaybiyah batal karena salah satu pihak mencederai dan mengkhianati pengkhianatan itu, dan itu adalah pihak orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy sendiri. Alternatif solusi yang diberikan oleh Abu Sufyan pada saat itu adalah bahwa orang-orang yang berpengaruh di kalangan kaum muslimin ini memberikan perlindungan umum kepada setiap orang sehingga pertumpahan darah bisa dihindari. Tapi Abu Bakar adalah seorang siddiq. Dia adalah orang yang tidak pernah menyelisihi Rasulullah SAW barang sehelai benang pun. Bahkan Abu Bakar itu sudah seperti cerminannya Nabi. Ada ketersambungan antara beliau dengan Rasulullah SAW yang susah digambarkan, yang apabila Rasulullah mengalami satu perasaan, maka jiwa Abu Bakar juga mengalami itu. Apabila Rasul tertawa, beliau tertawa. Apabila Nabi bersedih, beliau menangis. Apa yang bisa diharapkan Abu Sufyan dari orang yang semacam ini? Maka Abu Bakar mengatakan, "Saya tidak bisa memberi perlindungan kecuali apa yang dijaminkan oleh Rasulullah SAW saja." Nah, Abu Sufyan kembali salah orang nih. Tidak putus asa, dia pergi menghadap kepada Ali bin Abi Thalib. Mengingat ada kedekatan hubungan antara mereka. Kan keduanya sama-sama keturunan dua orang yang bersaudara, keturunan Hashim dan Abdus Syams. Tapi hubungan kesepupuan itu ternyata juga tidak ngangkat, tidak ada efek juga. Ali malah mengatakan, "Kasihan sekali engkau ini Abu Sufyan. Rasulullah sudah putuskan untuk tidak menerima permintaan kamu. Mana ada orang yang berani membicarakan kepada beliau untuk mengubah sesuatu yang beliau sudah putuskan. Beliau terlalu agung di antara kami." Para sahabat Nabi ini memiliki satu ketundukan kepada Rasulullah SAW, bukan hanya karena ketakziman kepada pribadi Nabi yang begitu agung, tapi juga ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Abu Sufyan pada saat itu belum tahu. Nabi memang adalah orang yang terbuka terhadap pendapat-pendapat, tapi Allah mengatakan, "Wasyawirhum fil amr." Engkau musyawarahkanlah urusan-urusan, mintai pendapat mereka, tapi faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah memutuskan, engkau telah berbulat tekad, percayalah, tawakallah kepada Allah Ta'ala. Dan berbasis pengalaman yang sudah-sudah, mereka juga tahu bahwa ketika Nabi sudah yakin pada satu persoalan, akan sia-sia saja upaya untuk menggoyahkan beliau dari pendapatnya. Nah, Abu Sufyan sekarang pergi pula ke Fatimah. Saat itu Fatimah ada bersama-sama Ali di rumahnya. "Wahai putri Muhammad," katanya, "tawarkan putramu." Nah, pada saat itu ada Hasan ya duduk di lantai bersama Fatimah radhiyallahu anha. Abu Sufyan mengatakan, "Tawarkan kepada putramu ini untuk memberikan perlindungan, memberikan jaminan kepada orang-orang, dan dia kelak akan menjadi raja kaum Arab selama-lamanya." Kata Fatimah, "Anak kecil gak bisa memberikan perlindungan." Lalu
Abu Sufyan beralih kembali kepada Ali dengan sudah putus asa ini. Beliau memohon agar tolonglah Ali diusulkan kepada Nabi, setidaknya dicoba. Kata Ali, gak akan berfaedah, tapi engkau harus bangkit sebenarnya. Engkau yang harus menjadi pelindung bagi setiap orang, karena kamu adalah penguasa Kinanah. Kata Ali kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan tercengang lalu bertanya kepada Ali, apa yang seperti itu akan berhasil? Kata Ali, yang enggak juga gitu. Demi Tuhan aku tidak berpikir itu akan berhasil juga. Cuma kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak lihat lagi apa yang bisa kamu lakukan selain itu. Akhirnya kalau orang sudah putus asa kan apa saja dicoba. Ya, seperti orang hanyut katanya begitu. Apapun yang bisa dipegang ya dipegang, sekalipun itu akar rumput yang sangat rapuh. Maka Abu Sufyan tidak ada jalan lain, dia cobalah apa yang dikatakan oleh Ali itu. Dia pergi ke dekat masjid, lalu di tengah-tengah khalayak ramai dia katakan, lihatlah, aku ini sudah menjamin perlindungan bagi setiap orang, dan aku yakin Muhammad akan mendukung. Nah, lalu dia berkata kepada Nabi, dia temui Nabi setelah memberikan sebuah i'lanat atau pengumuman, woro-woro bahasa orang Jawanya. Itu dia menghadap kepada Nabi, dia katakan, wahai Muhammad, saya kira engkau tidak akan mengabaikan perlindungan yang sudah saya berikan itu kan, katanya. Nabi katakan, itu kan pikiranmu, Abu Sufyan. Nah, ini kata-kata yang sangat mengganggu sekali pikiran Abu Sufyan. Lalu dia pun dengan segala kecemasan, rasa was-was dan rasa gundah pulang kembali ke Mekah. Dan memang apa yang dikhawatirkan oleh Abu Sufyan itu sangat beralasan. Tidak lama setelah dia kembali ke Mekah, Nabi memanggil Abu Bakar. Nabi katakan, siapkan pasukan. Apakah kita akan berperang ya Rasulullah? Ya. Bukankah kita dalam perjanjian damai ya Rasulullah? Mereka sudah berkhianat dan kita harus menyerang, kata Rasulullah. Tapi engkau siapkan pasukan tanpa beritahu tujuan, kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Biarkan orang mengira bahwa kita akan berperang menghadapi Suriah, pasukan di Suriah. Ada yang mengira kita ke Sakif, biar saja. Kalau ada juga yang menduga kita akan memukul orang-orang Hawazin, terserah. Biarkan saja isu itu berkembang, perintah Nabi. Dan Nabi kemudian berdoa, ya Tuhan, ambillah semua pandangan Quraisy atas kami. Ambillah, tutupilah semua kabar dari kami dimanapun kami berada, sehingga kami bisa mendekati wilayah mereka secara tiba-tiba. Jadi memang penyergapan yang direncanakan ini adalah serangan tiba-tiba. Sebagai jawaban dari doa Nabi tersebut, turunlah wahyu tentang salah seorang muhajirin. Muhajirin tentu punya posisi yang tidak main-main di tengah kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang mulia dan utama. Tapi manusia tentu ada lalai dan lupanya, maka Hatib bin Abi Balta'ah dikabarkan kepada Nabi telah mendengar rahasia tentang penyerangan ini dan menulis surat kepada orang-orang Quraisy di Mekah sebagai peringatan kepada mereka tentang adanya kemungkinan ancaman serangan. Beliau ini tidak bermaksud berkhianat, tapi ingin melindungi, ya namanya manusia ya. Dia ingin melindungi saudara-saudaranya yang masih berada di Makkah, yang akan terimbas tentunya dengan serangan ini. Dia titipkan surat ini kepada seorang wanita namanya Muzainah, dan Muzainah ini menyembunyikan surat itu di gulungan rambutnya. Nabi mendapatkan kabar soal itu dari Jibril, lalu Nabi mengutus Ali dan Zubair untuk menyusul Muzainah. Ketika perempuan ini tersusul, lalu kemudian dia dihadang, diinterogasi, digeledah juga tasnya, maka tidak ditemukan surat itu. Ali mengancam akan melakukan tindakan yang lebih tegas kepada Muzainah apabila dia tidak segera menyerahkan surat tersebut. Lalu sang wanita ini pun takut dan kemudian menyerahkan surat itu kepada Ali dan Zubair yang dibawa kembali pulang ke Madinah. Diantarkan surat rahasia itu kepada Nabi, lalu kemudian Nabi memanggil penulisnya, diberikan peringatan keras dan diinterogasi. Hatib, apa yang membuat engkau lakukan hal ini? Tanya Nabi.
hati pun dengan takut dan sedih menjawab, "Ya Rasulullah, saya ini tidak ada maksud berkhianat. Saya tidak ingin mengganti iman saya karena iman ini sajalah yang saya anggap karunia paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Tapi engkau tentunya tahu wahai Nabi, saya ini orang lemah, saya ini orang yang tidak punya pengaruh apa-apa, miskin pula di Makkah. Saya tidak dianggap, sementara anakku di sana ya Rasulullah, saudaraku ada di sana. Bagaimana saya bisa melindungi mereka? Maka surat ini maksudnya hanya untuk mereka ya Rasulullah, agar mereka bisa pergi dan tidak terkena oleh efek penyerangan kita ke sana." Umar yang hadir juga di sana mengatakan, "Orang ini pengkhianat ya Rasulullah, dia adalah orang munafik. Biar aku penggal kepalanya." Ini adalah pembocoran rahasia negara kan, suatu hal yang sangat berbahaya. Tapi Nabi melarang. "Bagaimana engkau tahu dia munafik, wahai Umar? Bagaimana kau bisa katakan demikian sementara dia adalah ahlu Badar? Dia adalah anggota pasukan Badar. Dan aku sudah menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul Badar ini, Allah sudah sayang dan ridha. Lakukan saja apa yang engkau inginkan karena aku telah mengampunimu." Itu kata Allah. Maka hati pun terselamatkan karena perjuangannya di masa lalu, karena statusnya sebagai ahlul Badar. Maka memang ada pahala-pahala tertentu, ada kebaikan-kebaikan tertentu yang menjadi benteng bagi kita, yang menjadi tameng bagi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dan murkanya. Mudah-mudahan amal-amal kita itu bisa terkonversi menjadi hal yang demikian, insyaallah. Singkat cerita, rencana penyerangan diteruskan. Nabi kirim utusan kepada suku-suku yang diperkirakan bisa dimintai bantuan berpartisipasi dalam penyerangan ini. Pada saat itu bulan Sya'ban dan mereka diminta untuk hadir di awal bulan depannya, yakni Ramadan, ke Madinah. Undangan itu direspon dengan sangat baik oleh orang-orang suku Badai. Pada hari yang sudah ditentukan, tersiapkanlah pasukan bersenjata yang paling besar yang pernah keluar dari Madinah. Tercatat dalam sejarah bahwa kaum muhajirin itu sekira 700 orang dengan 300 kuda, orang Ansor 4.000 orang dengan 500 kuda, gabungan dari suku-suku yang lain termasuk yang nantinya bergabung di jalan, totalnya itu ada 10.000 orang. Pasukan yang pakai unta itu di belakang mengiringi kuda-kuda. Uniknya, pasukan yang sebesar itu, di antara mereka kecuali beberapa sahabat Nabi yang paling dekat saja, tidak tahu kemana serangan itu akan diarahkan. Begitulah tingkat kepercayaan mereka kepada Nabi, tingkat kesikohan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka siap diarahkan kemana saja di bawah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka siap mengorbankan jiwa dan raganya. Inilah efek dari keimanan. Sahabat-sahabat arah hidup yang disayangi Allah, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kisah ini di kesempatan berikutnya. Allah berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.